Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kasih setiamu yang besar, karena pertolongan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami akan mendengar dan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar firman Allah itu tertanam di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Pemazmur adalah seorang yang belajar untuk mendedikasikan seluruh hidupnya, memperhatikan hanya kepada satu sasaran yang selalu menjadi perhatian utamanya, yaitu ketetapan Tuhan. Betul, memang pemazmur masih tinggal di dalam dunia dan dia selalu mengalami intimidasi, selalu mengalami rintangan, selalu mengalami halangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengannya. Tetapi kalau kita belajar sampai kepada batas ini, pemazmur telah memberikan penilaian, telah mengerti dengan baik mana yang esensi dan mana yang bukan, mana yang sifatnya kekal dan mana yang sifatnya sementara. Kalau melihat peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya teringat dengan peristiwa dalam kitab Kejadian bernama Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tapi Nuh tinggal di dalam lingkungan yang berdosa, yang rusak moralnya. Tetapi bagaimana cara Nuh bisa tinggal tetap percaya kepada Allah dan tetap terlihat pribadi yang memuliakan Tuhan di dalam situasi seperti itu? Tentu Nuh telah memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kembali kepada pernyataan pemazmur, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerinduan dari pemazmur adalah agar seluruh hidupnya itu cenderung, condong, mengarah, fokus kepada peringatan-peringatan Tuhan. Sebuah kerinduan yang besar, saya kira, di luar dari batas-batas kesadaran manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena keinginan manusia adalah bagaimana kepuasan secara materi di dalam hidup. Tetapi tidak kepada pemazmur. Pemazmur mencari kepuasan diri di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat 36 bagian terakhir, dan jangan kepada laba. Ada dua kekuatan yang memang memimpin hidup manusia. Satunya adalah bagaimana hidup yang memuliakan Allah, yaitu hati yang condong kepada peringatan-peringatan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah kepada laba. Ada dua nilai yang terbangun dari hidup seseorang yang terlihat dari ayat 36 ini. Pemazmur mewakili sebagai orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, yang mencondongkan hatinya kepada peringatan-peringatan Tuhan. Tetapi di pihak lain ada pribadi-pribadi yang condong kepada laba. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran ini kita dapati satu pernyataan, bahwa pemazmur ingin terus agar Tuhan bekerja di dalam hidupnya, sehingga hatinya itu tidak menyimpang kepada laba,
tetapi kepada peringatan dan ketetapan Tuhan. Dia merindukan Allah terus bekerja. Untuk apa? Mendorong pribadinya agar terus condong kepada peringatan Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki kerinduan bersama dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, agar kita dicondongkan terus hati kita ini untuk mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.